Ratusan warga berunjuk rasa menuntut perusahaan mengembalikan lahan mereka di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Kasus dugaan penyerobotan lahan ini sudah dilaporkan warga ke Mabes Polri. Kasus dugaan pemalsuan dokumen pagar laut di Kabupaten Tangerang resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidik Bareskrim Polri menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut usai melakukan gelar perkara pada Selasa 4 Februari 2020. Perkenalkan, saya Ferhat Doni Wijaya dari kelompok Crispy NIM 2023-3016. Kenalkan, nama saya Dionysius Wisnu Pratama dari kelompok Crispy, kritis, inovatif, dan peduli. Ya, saya dengan NIM 2023-3012. Perkenalkan, nama saya Jovita Rema Gilda dari kelompok Crispy dengan NIM 2023-3022. Saya dari kelompok Crispy, nama saya Akbar Faiz Sabro dengan nomor NIM Indo Mahasiswa 2023-3002. Balen kok? Selamat sore Bapak Anton Rami Suhadi, Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selamat sore adik-adik. Saya mewakili teman-teman dari kelompok Crispy. Singkatannya Kreatif, peduli, dan inovatif. Waduh. Kreatif, inovatif, dan peduli. Gimana? Tujuan wawancara ini adalah 1. Mengungkapkan kasus pemalsuan hak guna bangunan atau HGB dan sertifikat hak milik yang terjadi di wilayah Laut Bekasi. Tujuan yang kedua untuk menggali bagaimana proses pemalsuan bisa terjadi dan pihak-pihak yang terlibat. Lalu yang ketiga yaitu menelusuri dampak hukum lingkungan dan sosial dari kasus ini. Nah, sebelumnya mungkin supaya lebih jelas lagi bisa Bapak jelaskan apa sih itu HGB dan SHM itu sendiri. Ya, terima kasih adik-adik atas kunjungannya untuk mendapatkan informasi terkait tentang hak guna bangunan, surat hak milik, dan hal-hal yang terkait tentang tanah ya, tanah itu. Kalau kita melihat bahwa tanah itu statusnya itu ada minimal tanah ini tanah yang masih milik warga yang belum sertifikat ya, atau mungkin sering disebut itu surat kitil yang ada orang desa. Itu surat hanya sertifikat bahwa ini miliknya A. Yang kedua, status tanah itu macam-macam. Tanah untuk hunian, untuk perumahan, ya, tanah untuk kegiatan industri, ya. Yang berikutnya tanah untuk kegiatan yang terkait tentang properti, ya, perumahan dan sebagainya. Nah, industri ini akan bermacam-macam, baik industri itu terkait pada modal maupun terkait pada karya. Statusnya ini pada umumnya kalau untuk industri adalah hak guna bangunan yang itu HGB tadi. HGB ini ada hak guna bangunan, tidak berhak memiliki atas tanah itu, tapi hanya untuk kegiatan-kegiatan usaha, untuk kegiatan yang fabrikasi atau kegiatan yang produktif. Ya. Nah, hak guna bangunan ini diajukan oleh baik perorangan, bisa juga lembaga. Lembaga itu ada 3, ya. Perseroan terbatas, ya, PT, ya. Ada yayasan, ya, yayasan boleh juga. Ada yang namanya koperasi. Nah, pada umumnya yang terkait dengan ini adalah pabrik, industri. Hak guna bangunan itu hanya membangun untuk kepentingan industri, jangka waktunya
30 tahun. 30 tahun. Ya. Boleh diperpanjang enggak? Boleh. Itu nanti 20 tahun lagi. Tapi tidak berhak untuk memiliki. Itu yang disebut hak guna bangunan. Jadi dia hanya berhak untuk menggunakan bangunannya di atas tanah. Ya, tanah ini milik apa? Tanah pemilik. Negara itu siapa? Pemerintah. Pemerintah siapa? Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Itu ya, ini yang terkait tadi. Kalau hak milik, itulah kepemilikan atas tanah. Ya, tanahnya itu miliki ya. Ini ada hak individual, baik itu dari perorangan, baik itu dari lembaga, apakah itu koperasi, PT atau CV, apapun bentuknya. Ya. Bagi yang belum. Nah, ini karena topik kita itu nanti mengarahnya ke kasus pemalsuan HGB dan SHM di wilayah laut Bekasi, yang pagar laut kemarin. Nah, itu kita mau bertanya, jadi bagaimana sih prosedur normal penerbitan HGB dan SHM menurut regulasi yang berlaku? Ya, jadi kalau normatif ya, normatif tata urutannya adalah seorang pengusaha, lembaga, tadi lembaga ya, koperasi, PT ini dan sebagainya mengajukan pada pemerintah. Tanah ini akan saya gunakan untuk ini, sengketa atau tidak. Maka yang harus didapat informasi pertama adalah lingkungan. Lingkungan itu apa? Basis terbawah adalah RT, RW, dukuh atau apapun sebutan lain. Ya, inilah yang menguasai informasi yang terkait tentang tanah, baik itu tanah milik negara, milik perorangan atau milik yayasan. Ya, ini yang kedua, artinya harus dilihat. Ya, setelah itu mengajukan permohonan ke BPN. Ini tataran resmi ya, yang benar kan ini ya, regulasinya begitu. Setelah itu BPN akan cek administrasinya dulu, apakah tanah ini sengketa atau tidak. Ya. Yang ini pastinya dulu BPN yang ini harus diperiksa dulu dokumennya. Lurah mengetahui atau tidak. Semua kan harus basisnya itu kepala desa, ya. Kepala desa, camat, baru nanti ada sekretaris. Nah, setelah itu diajukan BPN, dicek lapangan. Ya. Tanah itu benar tidak di lokasinya di sini, ya. Di desa E, ya. Kecamatan E, Kabupaten B, kan gitu. Yang diajukan berapa? Batas-batasnya mana? Cek dulu. Namanya verifikasi. Diverifikasi terhadap data administratif dan data fisik yang ada di lapangan. Nah, setelah dicek semua, baru ya, dengan syarat yang lain pastinya ya, baru BPN mengeluarkan yang disebut tadi hak guna bangunan. Ini yang normatif betul kan. Apa ada kalau karya Bekasi ya itu kan sudah yang nanya pemalsuan ini apapun tidak dibenarkan. Mana awal pemalsuan awal dari ada keributan itu? Desa, kepala desa dan perangkatnya dan tanda itu juga tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Maka kan ada juga rencana bangunan untuk apa, itu pasti lingkungan harus tahu mengganggu lingkungan atau tidak, gitu. Mengganggu kelompok-kelompok usaha atau yang lain atau tidak, mematikan usaha lain atau tidak, bisa menyerap tenaga kerja sekitarnya atau tidak. Ini proses-proses yang nanti harus dilakukan. Yang namanya pemalsuan apapun salah. Di Bekasi akhirnya kan dibatalkan semua dengan menteri yang baru ini tegas ya, sehingga apa yang kalau prosedurnya salah ya harus gunakan, kalau memang nggak boleh ya harus dicabut. Yang berwenang apa siapa? Yang menerbitkan itu
Bagi yang ini kan. Lalu sebelumnya itu BPN itu pernah menemukan kejanggalan nggak sih di dalam penerbitannya itu? Ya, itu kan semua sudah terverifikasi ya. Ya, karena ada kejanggalan itu pastinya yang namanya polisi laut itu pada umumnya kan tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Tetapi yang ada di Bekasi itu justru para nelayan, para masyarakatnya yang menjual. Bahwa itu seorang miliknya, ya, yang kena reklamasi misalnya. Jadi ini ada juga karena tanahnya ya kena banjir rob. Ya. Contoh Sayung, Demak. Ya. Itu banyak daerah sawah-sawah ya, itu sekarang nggak bisa. Dia punya sertifikat nggak? Punya. Tapi lahannya di mana udah di kena rohab, laut dan yang tidak bisa kita. Tapi secara hukum dia punya sertifikat. Lah, kan karena punya sertifikat. Ada juga pemilikan yang tidak sertifikat, hanya tadi surat kuhir, pernyataan dari lurah atau kepala desa bahwa Pak Yono punya sebidang tanah di sini batasnya. Ya. Nah, ini yang membuat masalah di sini bahwa dulu tanahnya saya itu begini karena kena rob dan sebagainya, jadilah hilang berapa? Sekian Pak, tanah saya dulu di sana. Ya, karena wah akhirnya yaudah kalau dia tuh dijual rame-rame ya kita gitu, jual rame-rame kan sejarah tanah tadi dia memang, dan itu akhirnya kan ini sumber masalah kan di Desa kan. Di Bekasi kita kan kena desanya kan. Jadi yang contoh dilihat kasat mata itu contoh yaitu Sayung, ya, Benuk dan Pantai Pantura itu yang disebabkan karena kartu pembangunan atau karena sedimentasinya, karena air bawah tanah kan turun. Jadi ini prosesnya di situ sehingga terjadi kesalahan-kesalahan terhadap, karena kesalahan mas berjamaah gitu. Jadi mereka nyampaikan itu loh, itu tanah saya itu Pak, ini daripada pengusaha datang kok, daripada udah tak beli dah, oh ini daripada tidak dapat uang, ini kondisi tingkat lapangan, ya kan? Itu salah atau tidak? Ya salah ya tidak, karena dia merasa dia dulu tanah karena rob, karena banjir, karena sedimentasi dan karena erogasi apa itu namanya, tanah itu hilang. Tapi kepemilikan sejarah tanahnya masih punya. Nah, contoh yang sekarang tadi saya contohkan yang di Sayung dan sekitarnya itu Pekalongan, ya, Rambut Hitam, yang pantai-pantai itu kan terus kena tuh. Artinya tidak punya tanah tapi punya kepemilikan. Nah, pemilikan ada yang tadi sifatnya masih surat dari desa, ada yang sudah gambar situasinya ada, dan juga terakhir kan hak milik, hak guna bangunan dan hak. Terus apa lagi? Ayo. Apakah ada kemungkinan terjadi pemalsuan dokumen atau manipulasi peta bidang? Ya bisa juga yang tadi saya sampaikan, karena peta bidang itu menurut awalnya kan sejarah tanah tadi, ya, sejarah tanahnya itu tanah saya dulu ini pantai, ya, ini segini, ya, tahun sekian jadi hilang. Jadi ini dokumennya secara administrasi ada, tapi secara fisik sudah kena air, sudah ini. Jadi tidak dikatakan palsu, tetapi itu tanahnya yang hilang, bukan? Ya. Bisa juga palsu karena pengakuan yang namanya orang itu kan. Ya. Bisa juga tanah kumung 5, ngawong 10. Mungkin nanti ya lupa ini. Nah, karena ini sudah tidak ada bisa dilihat tanahnya. Itu kan tergantung palsu atau tidak ya, yang tahu pasti ada kesempatan orang kan begitu.
ada ini, waduh, lihat ini ada barangnya bagus, ada selena, ya, ada kesempatan ya ambil, mumpung tidak ada orang kan, nah, sama. Jadi semua kan tadi yang namanya untuk kepentingan dirinya sendiri itu tidak sungkan-sungkan melakukan keburukan, sehingga terjadilah persoalan itu. Ya itu ya, karena tadi secara sejarah tanahnya dan sebagainya itu ada betul-betul jeli. Biasa pengusaha kan cari untung sebanyak-banyaknya, ya. Kalau dapat ini saya nanti reklamasi taburuk dan sebagainya, harganya akan jadi luar biasa. Terus sampai mana lagi? Silahkan. Lalu apakah ada langkah korektif yang diambil BPN Pak untuk menelusuri dan mencabut sertifikat yang diduga palsu? Betul, ada. Kalau itu nanti melalui mekanisme pidana, gitu. Dua, perdata dan pidana. Kalau tadi awal yang disebut pemalsuan, berarti ranahnya nanti pidana, karena dia memasukkan dokumen yang tidak sesuai apa? Sesuai peruntukannya bisa juga, sesuai dengan jumlah tanah yang dimiliki atau tidak. Maka BPN berhak untuk menggagalkan atau mencabut terhadap sertifikat yang sudah diterbitkan. Jadi boleh, dan BPN berkewajiban untuk itu sesuai dengan ranah tanggung jawabnya BPN. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terkait dugaan pemalsuan HGB dan SHM yang terjadi di wilayah Laut Bekasi yang secara hukum tidak boleh diterbitkan di wilayah perairan? Ya, jadi saya selaku anggota Dewan, hal itu jangan sampai terjadi. Rakyat itu jangan ditipu, ya. Yaitu apapun maksud dan tujuan nanti akan untuk ini dan sebagainya. Kalau prosesnya tidak benar, kita harus lawan. Lawannya harus fisik, lawan terhadap pikiran-pikiran, argumen-argumen, baik itu hukum maupun politik maupun untuk kepentingan rakyat. Jadi maka yang harus dilakukan adalah reward and punishment. Ya, kalau itu instansinya keliru kan juga dicopot itu pejabatnya yang ada di Bekasi dan sekitarnya yang melakukan izin itu. Ya. Sebagai wakil rakyat, bagaimana Bapak melihat lemahnya pengawasan terhadap penerbitan sertifikat oleh instansi yang terkait? Ya, jadi fungsi DPR kan ada tiga. Satu adalah membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan, yang kedua fungsi budgeting, yang ketiga fungsi pengawasan. Nah, pengawasan inilah yang kita lakukan. Ya. Kalau di DPR itu kan pembidangannya ada. DPR itu ada 5 komisi. Ya, 5 komisi, komisi A, B, C, D, E. A ini adalah yang membidangi, mengawasi kinerja, ya, mengawasi kinerja dari OPD yang menjadi tugas dan wewenangnya. Ya, jadi pertahanan ini di bawah koordinasi Komisi A, bidang pemerintahan, lingkungan hidup, pertanahan, agraria dan sebagainya. Jadi salah satu bagian ini adalah ini dari Komisi A. Tetapi lagi kewenangannya beda-beda. Yang terkait tentang kebijakan pusat ya pasti DPR RI. Kalau saya sebagai anggota dewan pengawasan, kalau ada aduan, ada masalah ya kita harus selesaikan. Sengketa apa dan sebagainya, kewajibannya adalah menyampaikan keluhan masyarakat, menyampaikan masalah masyarakat yang terkait tentang kegiatan
kegiatan yang ada di masyarakat. Kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan karena adanya double sertifikat, karena ada kegiatan-kegiatan yang merugikan rakyat yang terkait tentang penguasaan lahan, nah inilah pengawasan itu kita punya. Jadi pengawasan yang dimaksud bukan pengawasan eksekutifnya, tapi pengawasan politik. Yang di pengawasan eksekutif itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah, Badan Pembangunan BPKP. Ya. Ini yang secara eksklusif langsung bisa mengeksekusi. DPR tidak bisa, hanya menyampaikan bahwa kamu salah, disampaikan pada pihak eksekutif bahwa ada persoalan-persoalan yang masyarakat terkait masalah. Jadi fungsi pengawasan wajib. Jadi DPR yang kewajiban untuk menyampaikan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu, apakah ada dampak dari pembiaran penerbitan sertifikat di laut terhadap masyarakat pesisir, nelayan, dan lingkungan? Yuk, pasti. Ya, contoh aja yang Bekasi ini pagar laut kan. Sehingga nelayan kalau mau nangkap ikan, itu aja muter jauh dan sebagainya. Akhirnya dampaknya apa? Kalau muter jauh, satu solarnya tambah, ya, waktunya tambah, ya. Harusnya tidak ke sana, tapi motornya sekian kilo, atau mungkin kapalnya ke sana. Berarti ini kalau ini merugikan, berarti DPR harus campur tangan, harus membela rakyat, karena kita sebagai wakil rakyat harus, ya, melayani konstituensinya, konstituen ini. Jadi itu yang harus dilakukan anggota dewan. Kalau merugikan harus dicari jalan keluarnya. Ya pasti kalau haknya diserobot, ya pasti rugi. Terus apalagi? Bagaimana peran DPR dalam melindungi masyarakat dari kehilangan akses atas ruang hidup akibat praktek ilegal seperti ini? Ya, jadi DPR pasti terima aduan. Ya, banyak ngadu. Adunya apa? Pak, rumah saya atau tanah saya, ini bukti sertifikatnya misalnya, dikuasai oleh, mohon maaf, preman-preman bayaran. Itu kan surat di koran kan itu. Ya, yang pemaksaan, ada sertifikat double, ya kan? Nah ini kita harus awasi betul, kita harus bantu masyarakat kalau ada kondisi yang kurang. Jadi DPR fungsi pengawasannya kuat, ya, untuk membantu. Jadi siapapun kita punya forum yang namanya aduan masyarakat. Ya, di DPR ada, di komisi ada. Dan kalau ada keluhan-keluhan yang terkait tidak hanya masalah tanah, apapun yang terkait tentang ketidaksesuaian aturan, ya, ini DPR punya kewenangan untuk memanggil eksekutif, ya, untuk memberikan sanksi kepada, tapi tidak langsung pada masyarakat, tapi pada instansinya. Coba dicek lagi syaratnya benar enggak ini dan sebagainya. Baik itu melalui dengar pendapat maupun kita kunjungan langsung. Apalagi? Lalu apakah ada komitmen dari DPRD agar kasus seperti ini tidak terulang kembali dan mafia tanah bisa diberantas secara otomatis? Betul. Jadi Dewan harus betul-betul yakin, ya. Dewan harus betul membela rakyat. Maka pembelaannya tadi itu menerima aduannya dan mencari jalan keluar sampai rampung. Rampung itu adalah sesuai dengan mekanisme yang ada. Kewenangan siapa? Oh ini BPN. Oh ini pada PU. Oh pada lingkungan hidup dengan itu. Ya. Nah, ini nanti yang terkait dengan ini kita undang, ya, melalui dengar pendapat. Ini ada masalah ini coba apa? PKL-nya kalau ini tergusur berapa? Kenapa? Alasannya apa? Dan sebagainya. Ya. Ini kenapa jalan harus ditutup? Ya. Kenapa ini yang ditanyakan dengan dokumen dan aduan. Ya. Jadi DPR akan menerima semua
kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan. Ya, itu ya. Apalagi? Mungkin solusinya apa ya Pak untuk kasus ini? Solusinya ya harus dikembalikan pada mekanisme aturan mainnya yang sebenarnya. Jadi kalau kasus Bekasi kan sekarang sudah dikembalikan pada polisi. Pak Ketua sudah tidak ada. Ini orang-orang yang terlibat diadili sesuai dengan tingkat kesalahan dan sebagainya. Ya. Kebijakan-kebijakan yang tidak sudah dicabut. Itu adalah solusi yang dilakukan oleh pemerintah. Ya. Itu pasti kritikan dari manapun ada, ASN, DPR, ya, dan juga masyarakat setelah sadar sudah ada ngomong ini. Kalau dari masyarakat sendiri atau orang awam untuk melakukan pengaduan, apakah ada prosesnya untuk melakukan pengaduan terhadap kasus ini? Iya, ada. Jadi bisa langsung ke Dewan, bisa langsung ke websitenya DPR, ya, bisa pada saat reses. Tiap 3-4 bulan sekali kan kita reses. Kemudian itu nanti masalah-masalah disampaikan langsung. Nanti ini langsung kita tanya di rapat paripurna berikutnya, kita akan sampaikan persoalan hasil reses dari 120 anggota Dewan ini menyampaikan. Ya, dulu yang kita gembur kan adalah masalah pupuk. Nah, sekarang udah pupuk mulai lancar. Yang kedua bibit, misalnya yang di daerah Klaten kan pertanian yang banyak misalnya itu, UMKM, kan itu, kurang modal, semua masuk banjir, dan jadi macam-macam yang ada. Monggo kalau ada buah nanti sampaikan, ya kalau mungkin tetangga atau apa. Pada Pak Anton atau mungkin Dewan yang lain hingga bisa membantu menyelesaikan. Ya, itu ya. Saya kira itu. Saya akan ada acara lagi. Ya, ini sudah waktunya sudah ditelepon. Ini kita mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kita ada surat resminya ini juga dari kampus. Mau berkenan dibahas. Terima kasih atas waktunya. Anton. Ya. Oke, mudah-mudahan sukses. Generasi jilian atau miliar ya. Belum menjadi berkembang lebih baik lagi. Ya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Oke.